wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan beban bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan tonton konten-konten Guru Bangsa Channel secara lengkap agar tidak gagal paham. Kita awali minggu ini dengan catatan berita politik, catatan news politik cantik. Kita akan membahas tentang perjalanan Anies ke daerah termiskin, daerah paling miskin di Jawa Tengah, di daerah Brebes, daerah saya, dan daerah teman saya Sudirman Said. Kebetulan saya dan Sudirman Said satu daerah Brebes, satu sekolah SMA Semansa 1 Brebes, dan juga satu kelas di kelas 16 dulu sebelum penjurusan. Setelah penjurusan saya pilih IPA, Sudirman Said pilih IPS, dan lanjut ke STAN, saya ke UGM. Nah, inilah cuplikan beritanya, dan nanti kita akan berikan catatan-catatannya. Bisa mengatur yang namanya bahwa tempat ini ditakdirkan termiskin. Ini sudah lama yang sedang kita perjuangkan hal besar. Karena itu saya ingin sampaikan rasa hormat. Ibu, Bapak hadir di sini atas biaya sendiri. Sebagai kenyataan, lalu saling menutupi, saling mengisi. Siap Bapak Ibu? Siap saling menutupin? Siap saling mendukung? Tidak saling menjelekan. Itu pesan nomor 1. Jaga pesan ini. Yang kedua, jangkau semuanya. Bapak Ibu sekalian, penduduk Republik ini. Saudara sekalian, itulah cuplikan beritanya. Nah, tentu saja kami akan memberi catatan. Yang namanya catatan, ya tentu ada garis bawah, ada tembalin stabilo, dan ada diberi oret-oretan. Saya sebelum memberikan catatan, izinkan saya menyampaikan anekdot. Anekdot untuk Brebes itu, Brebes berhias, sing ayu tah slawi. Maksudnya Brebes itu berdandan, tapi yang tampil cantik slawi, yang ayu slawi, slawi ayu. Nah, itu anekdot yang tentu saja untuk menggambarkan betapa ada salah kelola Brebes istilahnya. Ada salah kelola Brebes. Saya pernah memenangkan penulisan di level Kabupaten Brebes terkait dengan pimpinan Brebes saat ulang tahun SMA saya, SMA 1 Brebes dulu. Saya mengangkat banyak pemimpin yang di Brebes tidak memahami masalah Brebes. Nah, saya tidak akan mengatakan pada level Brebes karena Kabupaten Brebes tentu saja bagian dari Jawa Tengah. Bagian dari Jawa Tengah. Dan tentu saja Ganjar Pranowo sudah 2 kali periode bertanggung jawab juga atas Brebes. Ketika saya di Jakarta juga saya memantau bagaimana Brebes melalui tentu saja berita kawan, sosial media, termasuk tatapan langsung dengan rekan-rekan Brebes maupun ya pernah bertemu juga di rumah Sudirman Said dengan teman-teman Semansa.
SMA Negeri 1 Brebes, dan juga dengan para warga Brebes dan Tegal yang sering mengadukan keluhan karena mereka tahu saya sering memberikan sebagai guru ya di masyarakat juga tentu kami harus tampil sebagai guru. Nah, misalnya ada keluhan dari para janda pekerja warteg atau urban worker di Jakarta, itu mereka anak-anaknya nggak seperti anak-anak di Jakarta. Waktu itu gubernurnya Anies Baswedan ya, di Jakarta itu KJP itu betul-betul merata ya dan mengena. Sedangkan di Jawa Tengah, di beberapa kabupaten yang teman-temannya ketemu saya, sering ngobrol di warteg tentunya, itu sangat tidak terjadi. Jadi saya kalian ngapain aja, itu aja. Ya, terkait dengan Brebes sendiri udah 2 periode tidak bisa berubah begitu. Ganjar ngapain aja? Kalau daerah larangan itu yang saya tahu sejak saya SD itu sudah menjadi daerah bakal eksplorasi ya. Karena di situ daerah batuan tua yang sangat potensial, dan rencana yang dulu akan dikembangkan menjadi usaha pertambangan atau yang lain-lainnya, sampai sekarang itu walau alam itu. Karena dulu ada batu kapur juga untuk tambang, sumber kaut untuk pabrik gula, baik pabrik gula Jadi Barang, pabrik gula Banjarratma, atau juga mungkin pabrik gula Pangkah. Itu di daerah situ, daerah Songgom. Dulu itu yang gunung gantingnya itu besar adalah Songgom, sekarang jadi kecamatan sendiri. Kemudian itu kalau saya lihat itu di kecamatan Larangan. Jadi itu di situ ada larangan berhias. Di situ ada larangan berhias memang. Jadi wajar yang cantik Singayu Slawi, wajar. Larangan berhias Singayu Slawi, karena di situ dilarang berhias Singayu Slawi, itu wajar. Jadi itu hal-hal yang anekdot yang mungkin juga terkaitan itu, tapi yang saya catat adalah bahwa dengan saya waktu ada tol Cipali, kemudian Cipali Pagejukan ke arah Pemalang, dan itu dibatasi. Itu saya menulis di Kompasiana, hati-hati itu aliran angin dari Gunung Kumbang itu daerah Larangan sana, itu akan bisa sangat berbahaya berbalik arah karena adanya bendungan itu, tanggul dari jalan tol. Itu saya tulis pada saat rame-ramenya Brexit ya, rame-ramenya macet di Brexit. Ganjar waktu itu pertama menjabat di Jawa Tengah, dan saya juga menulis karena itu macet, saya beri alternatif ada semacam pesawat komuter yang mungkin bisa jadi alternatif. Nah, waktu itu Ganjar nanya mau dibangun di mana. Saya bilang dulu rupanya Ganjar nggak paham tentang sejarah Jawa Tengah kali. Dulu di Tegal itu ada namanya Lapangan Tegal Martoloyo. Nah, Martoloyo itu Lapangan Tegal kalau tidak di Martoloyo yang dulu digeser ke arah selatan, karena yang Jepangnya Indonesia kan Tegal itu, Tegal, Pemalang sampai Pekalongan itu banyak mobilitas yang ke arah Jakarta. Nah, jadi komuter dari Jakarta
ke Tegal. Nah, Tegal sampai Pekalongan itu mungkin 1 jam bisa dengan kendaraan darat, jadi tidak terlalu numpuk di Brexit waktu itu karena kaitan dengan Brexit. Nah, tapi ternyata walaupun Ganjar jawabannya begitu, tapi ternyata membangun lapangan terbang malah di Purbalingga. Nah ini Purbalingga itu kalau kita lihat strukturnya, kalau mau mencari yang dari Purworejo ataupun sampai Purwokerto, sampai Purworejo atau sampai Kebumen, itu lebih dekat, lebih enak ke Jogja, lebih dekat ya, tidak muter-muter itu, jadi datar. Nah kalau Purwokerto ke baratnya bisa, walaupun cuma sekali, itu ada di Cilacap. Nah itu kesalahan yang sebetulnya saya memberikan pancingan itu mungkin bisa ditanggapi dengan baik, tapi ternyata didirikannya jadi dan ternyata katanya sepi. Nah Martoloyo yang mungkin tidak di Martoloyo dulu, tetapi bisa bergeser ke selatan dikit, Slawi. Nah, yang Jepangnya Indonesia kan dari Tegal sampai ke Benjaran, sampai ke sana, malah pulang. Kemudian nanti yang ke timurnya sampai Pekalongan. Saya yakin kalau daerah Pekalongan, Malang itu akan lebih dekat mencari ke Tegal daripada ke Semarang. Nah, beda kalau mungkin sudah di timur dari Alas Roban. Nah, itu. Ya karena memang saya mengerti, karena saya dulu sebagai koordinator masyarakat agribisnis Karsidenan Pekalongan, jadi sering kemana-mana. Waktu itu MAI itu kita aktif ya. Nah, jadi dengan demikian ada banyak kesalahan-kesalahan Ganjar yang memang harus dipertanggungjawabkan ya, sehingga daerah yang di sebelah sini itu kurang tergarap. Brebes itu kurang tergarap, walaupun itu banyak bawang, itu luar biasa produknya, juga telur asin, dan jangan lupa bandeng yang dikirim ke Juwana dan sebagainya itu juga dari Randu Songo, daerah karena Brebes. Kok Brebes bisa miskin begitu? Daerah situ kok jadi miskin? Why? Kalau kita runtut, saya jadi suudon, mungkin Ganjar memegang politik yang jadi yang tidak mendukung dia tidak dibangun. Ya daerah Brebes itu kan orang-orangnya tentu saja sangat hormat pada Sudirman Said, dan itu lawan dari Ganjar. Nah ini yang saya khawatirkan, Ganjar itu melakukan politik semacam itu. Ya faktanya memang Brebes nggak digarap. Apakah itu karena dukungannya besar ke Sudirman Said waktu Pilgub kemarin, atau yang lain? Ini yang harus betul-betul ditelusuri ini. Kalau memang Ganjar karakternya begitu, no, jangan jadi presiden. Nanti yang nggak milih nggak digarap lagi. Beda dengan saya di Jakarta, jadi saya tahunya Anies Baswedan. Nah Anies Baswedan itu tidak. Yang dukung atau yang tidak dukung semua digarap. Nah itu bedanya antara Ganjar dan Anies. Nah itulah catatan yang mungkin perlu saya sampaikan, dan saya sudah sampaikan bahwa di konten-konten sebelumnya, kalau mau belajar sukses, belajar ke Anies Baswedan. Kalau mau belajar gagal, belajar sama Ganjar Pranowo. Nah, kan begitu. Saya jelas-jelasan aja, karena saya memang menilai dia gagal. Karena di Jakarta pun saya menerima keluhan-keluhan dari warga-warga Jawa Tengah yang sounding ke saya. Ya gendu-gendu rasa kalau orang Jawanya. Dan saya tahu kalau Ganjar itu sudah berkampanye lama, itu juga dari grassroots itu. Maka jangan lupa untuk
tim Anies Baswedan atau Prabowo, ya, di Jakarta itu digambarkan Ganjar itu orang baik, bukan orang berprestasi, memang orang baik. Nah, orang Jawa yang mayoritas itu memang suka dengan orang baik, ya. Memang suka dengan orang baik, ya. Ya. Kalau prestasi termasuk juga suka, cuman kalau ini orang baik bagi kami itu sudah sebuah berita yang sangat luar biasa. Jadi di grassroots di Jakarta dikembangkan kesan, saya pernah cerita di blog saya juga, di YouTube saya juga, sampai saya berdebat kencang dengan seorang pengacara yang memang pro Ganjar, termasuk membela kalau di Jawa Tengah tadi, ya, janda-janda tidak mendapatkan santunan untuk anak-anaknya yang sekolah, itu dibela mati-matian oleh sang pengacara itu tanggung jawabnya kabupaten ini. Saya bilang, nah kalau tingkat kabupaten iya tanggung jawabnya itu. Nah kalau tingkat provinsi, siapa dong yang tanggung jawab? Ya. Jadi hal-hal itu mungkin catatan saya yang perlu saya sampaikan adalah yang saya rasakan bahwa kondisi Brebes yang semacam itu merupakan salah satu kegagalan dari Ganjar, tidak bisa dipungkiri. Ya. Di hidup ada warisan prestasi Ganjar. 8 tahun, berarti 10 tahun kan? Dua periode gitu. Dan itu banyak terkait dengan domestik yang ya kemarin tiba-tiba Ganjar mendapat penghargaan. Itu wajar saja, ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Anies, memang prestasinya bagus dan tarafnya internasional, ya. Tinggal pilihan dari kita semua masyarakat Indonesia, kita akan pilih yang mana. Itu hak ada pada Anda, tapi saya harus mengatakan yang sesungguhnya bahwa kejadian di Brebes yang tidak berubah dari periode Ganjar pertama itu sungguh sangat terlalu, kata Roma Irama, terlalu. Demikianlah catatan politik saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk lebih jelasnya, buka konten-konten saya sebelumnya, terutama terkait dengan politik, ya, karena selain politik saya juga menulis atau membuat konten-konten terutama herbal, pendidikan, dan tentu saja karena saya dari pondok, tentu saja ya balighuan walau ayah, walaupun saya ngertinya satu ayat saya sampaikan. Tentu saja saya kalau tahunya satu ayat tidak akan menyinggung ayat-ayat yang lain. Itu ada yang biarlah yang lain yang bicara. Nyuwun sewu agung samudra pangaksami, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.